Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang homonim yang ada dalam Al-Quran. Yang insya Allah homonim yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kata ayat. Kata ayat sering kita dengar di dalam bahasa Indonesia, bahkan sering kita gunakan juga penggunaan kata ayat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ayat di dalam bahasa Indonesia kurang lebih ada 3 artinya. Pertama, ayat adalah tanda atau alamat. Yang kedua, ayat adalah kutipan kalimat, kutipan beberapa kata yang ada di dalam sebuah kitab suci. Yang ketiga, ayat adalah kutipan dari Undang-Undang Dasar. Itu ayat di dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran? Kurang lebih ayat di dalam Al-Quran mempunyai 7 arti, 7 makna dari kata ayat yang tulisannya sama tetapi artinya berbeda-beda disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Yang pertama, kata ayat di dalam Al-Quran artinya adalah Quran keseluruhan. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tankisun. Telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran keseluruhan, tetapi kalian malah berpaling darinya. Dengan arti yang sama juga di surat Al-Mu'min ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam takun ayati tutla 'alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah kami bacakan ayat-ayat kami yang ada dalam Al-Quran semuanya, ya, tetapi kalian malah membohongi. Kenapa kalian membohonginya atau mengingkarinya? Jadi di sini ayat artinya Al-Quran keseluruhan. Kemudian makna yang kedua dari ayat adalah sebagian atau potongan beberapa kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ini mungkin yang biasa kita pakai di dalam bahasa kita sehari-hari. Ini maknanya sama. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Tidaklah kami ganti beberapa ayat yang kamu atau kami jadikan lupa kalian kepada ayat itu, kecuali kami gantikan kepada yang lebih bagus lagi. Ayat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ayat yang merupakan potongan dari beberapa kalimat, bukan Al-Quran seluruhnya. Ayat ini di dalam kajian ilmu Al-Quran mengenai ada beberapa ayat yang hukumnya itu diganti oleh ayat yang lain. Yang biasanya salah satu contohnya adalah ayat tentang kiblat. Kiblat awalnya ke Palestina, kemudian diganti oleh Allah, hukumnya dipindah ke mana? Ke Mekah, dan seperti itu. Jadi di sini intinya ayat artinya adalah potongan beberapa kalimat dari Al-Quran. Di makna yang sama juga di surat An-Nahl ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza baddalna ayatam makana ayah. Nah, ketika kami ganti antara ayat dengan ayat yang lainnya. Di sini ayat yang dimaksud adalah potongan dari Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga artinya adalah mukjizat. Mukjizat seperti yang kita ketahui adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan yang datang dari para nabi atas izin Allah. Allah berfirman di surat Toha ayat 23, ayat dari ayat 19 sampai 23 itu berbicara tentang mukjizatnya Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Kita lihat di situ ada kata linuriyaka min ayatinal kubra, dan kami akan tunjukkan mukjizat kami yang besar.
Di situ ayat artinya mukjizat. Di sebelumnya konteksnya berbicara tentang mukjizat Nabi Musa yang bisa membuat tongkat menjadi ular, kemudian keluar dari tangannya itu cahaya. Jadi di sini ayat artinya mukjizat. Begitupun di arti yang sama di surat Al-Qamar ayat 2. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Situ ada kata ayat artinya mukjizat. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tentang bagaimana Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dan orang-orang kafir itu ketika melihat Nabi Muhammad bisa membelah bulan mengatakan ini adalah sihir saja, ya. Kemudian yang keempat, kata ayat artinya adalah sebagai bukti atau hujjah, sebagai dalil. Biasanya konteksnya disebutkan ketika Allah memberikan gambaran bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, pencipta langit, bumi, pencipta malam dan siang, seperti itu. Contohnya di surat Fussilat ayat 39 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Dan salah satu bukti kebesaran Allah, bukti bahwa Allah adalah sebagai pencipta, Allah jadikan bumi ini tadinya kering, khashi'ah. Kemudian ketika turun air dari langit, menjadikan bumi itu subur kembali. Di sini ayah artinya bukti atau dalil. Dan banyak di Al-Quran penggunaan ayat dengan makna ini. Salah satunya di surat Ar-Rum di ayat 19 sampai 25. Di situ di awal ayatnya itu dikatakan wa min ayatihi tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, penciptaan tidur ya, bagaimana tidur itu pun salah satu bukti kebesaran Allah. Kemudian yang kelima, ayat artinya adalah tanda atau alamat seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia artinya. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 41 menceritakan tentang Nabi Zakaria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, berikanlah saya tanda atau alamat sebagai menunjukkan untuk bahwa istri saya itu sedang hamil. Ij'al li ayah. Kemudian dijawab oleh Allah, qala ayatuka, tandanya bahwa kamu tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat selama 3 hari. Thalathata ayyamin illa ramza. Di situ ayat artinya tanda atau alamat. Kemudian yang keenam, arti dari ayat adalah ibrah atau pelajaran. Jadi sesuatu yang bisa diambil pelajaran, sesuatu yang biasa diambil sebagai hikmah dari sebuah kejadian. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Dan kaum Nuh yang membohongi atau mengingkari Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah, kami jadikan peristiwa tersebut bagi manusia itu sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Ayah di sini artinya pelajaran atau ibrah. Dengan makna yang sama di surat Yusuf ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Dan telah kami jadikan dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu adalah pelajaran bagi orang yang bertanya. Di sini biasanya ayat yang artinya ibrah itu konteksnya berbicara tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi yang kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini mengambil ibrah atau mengambil pelajaran. Kemudian yang terakhir, kata ayat juga bisa berarti hukum-hukum syariat yang berupa larangan atau perintah. Salah satunya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan seterusnya. Di ayat ini bercerita tentang larangan seorang muslim menikah dengan orang-orang musyrik. Di situ ayat panjang, lalu di ayat akhirnya Allah katakan wa yubayyinu ayatihi la'allahum yatadzakkarun. Di situ, dan kami jelaskan ayat-ayat ini, yaitu hukum-hukum ini yang berupa larangan. Kalau di dalam konteks ayat ini adalah larangan agar kalian berpikir. Di makna yang sama di surat An-Nur juga disebutkan di ayat pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayah
Wa anzalna fiha ayah, di sini dimaksudkan adalah hukum-hukum syariat. Salah satunya di setelah ayat itu disebutkan hukum perintah bahwa harus menghukum atau mencambuk orang-orang baik dari laki-laki atau perempuan yang berzina. Itu di setelah ayat itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Jadi kesimpulannya, kata ayat di dalam Al-Quran kurang lebih ada 7 penggunaan. Pertama, kata ayat artinya Al-Quran keseluruhan. Kemudian ayat artinya adalah potongan kalimat dari Al-Quran. Kemudian ayat artinya mukjizat. Kemudian ayat artinya bukti atau dalil. Kemudian yang kelima, ayat artinya tanda atau alamat. Yang keenam, ayat artinya pelajaran atau ibrah, mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Dan yang ketujuh, artinya adalah hukum-hukum syariat yang berupa perintah atau larangan. Dan insya Allah ke depan akan terus menjelaskan tentang homonim-homonim yang ada di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.